Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Fauzia Nur Rahmawati, NIM 71014193332 dari Rombel PAKTB 2019. Di sini, saya menggunakan media pembelajaran berbasis proyeksi yang berbentuk PowerPoint. Media berbasis proyeksi itu sendiri adalah media visual yang hanya dapat digunakan dengan bantuan proyektor. Materi dalam PowerPoint ini berisi tentang materi menganalisis dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan manufaktur, harga pokok proses dan harga pokok pesanan. Berikut ini adalah poin-poin yang akan dibahas. Yang pertama, dokumen sumber, dokumen pendukung, analisis dokumen, dan metode pengumpulan produksi. Sebelumnya, apa sih perusahaan manufaktur itu? Manufaktur adalah suatu cabang industri yang mengoperasikan peralatan, mesin, tenaga kerja dalam suatu medium proses untuk mengolah bahan baku, suku cadang, dan komponen lain untuk diproduksi menjadi barang jadi yang memiliki nilai jual. Perusahaan manufaktur identik dengan pembelian bahan baku, kemudian mengolahnya menjadi barang jadi dengan mengeluarkan biaya-biaya untuk memproses bahan baku tersebut diolah menjadi barang jadi. Pada perusahaan manufaktur memiliki persediaan bahan baku, persediaan dalam proses, persediaan barang jadi. Sehingga di dalam akuntansi perusahaan manufaktur, kita akan mengenal yang namanya biaya produksi, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Itu sekilas mengenai perusahaan manufaktur. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai dokumen pada perusahaan manufaktur. Dokumen sumber. Dokumen sumber adalah dokumen yang dipakai sebagai dasar pencatatan ke dalam jurnal atau buku pembantu. Dokumen sumber di dalam perusahaan manufaktur biasanya berupa faktur penjualan, faktur pembelian, bukti kas keluar, bukti kas masuk, dan juga bukti memorial. Berikut ini penjelasan mengenai contoh dokumen sumber. Yang pertama, faktur penjualan adalah dokumen yang membuktikan transaksi penjualan produk kepada pelanggan atau konsumen. 2. Faktur pembelian adalah dokumen yang membuktikan transaksi pembelian bahan baku atau bahan penolong. Yang ketiga, bukti kas keluar adalah dokumen yang membuktikan terjadinya transaksi pengeluaran kas seperti pembayaran utang, pembelian tunai, pembayaran beban, dan lain-lain. Yang keempat, bukti kas masuk adalah dokumen yang membuktikan terjadinya transaksi penerimaan kas dalam perusahaan seperti penerimaan penjualan tunai, penerimaan angsuran piutang dari pelanggan, dan lain sebagainya. Yang kelima, bukti memorial merupakan bukti memo dari pejabat dalam perusahaan ke bagian akuntansi untuk mencatat suatu peristiwa bisnis atau keadaan yang bersifat intern. Dokumen pendukung adalah dokumen yang menglampiri dokumen sumber sebagai bukti kesahihannya transaksi yang direkam dalam dokumen sumber. Sebagai contoh, untuk faktur penjualan sebagai dokumen sumber, maka dokumen pendukungnya adalah surat order pengiriman, surat order produksi, daftar kebutuhan bahan, daftar kegiatan produksi, laporan pengiriman barang, dan surat muat sebagai pendukung retur penjualan. Analisis dokumen sumber dan dokumen pendukung. Dalam faktur penjualan sebagai dokumen sumber, maka dokumen pendukungnya adalah surat order pengiriman, surat order produksi, daftar kebutuhan bahan, daftar kegiatan produksi, laporan pengiriman barang, dan surat muat sebagai pendukung retur penjualan. Nah, surat order pengiriman membuktikan bahwa transaksi penjualan telah diotorisasi oleh bagian order penjualan. Laporan pengiriman barang membuktikan telah dilaksanakannya pengiriman barang
kepada pembeli sesuai dengan perintah yang tercantum dalam surat order pengiriman. Dengan dilampirkannya berbagai dokumen pendukung tersebut, maka faktur penjualan sebagai dokumen sumber dalam akuntansi menjadi lebih valid dan dapat diandalkan kesahihannya. Selanjutnya, dalam faktur pembelian bahan baku sebagai dokumen sumber, pencatatan ke dalam jurnal dan kartu persediaan dilampiri dengan bukti pendukung berupa bukti penerimaan barang dan bukti pesanan pembelian. Bukti penerimaan barang membuktikan bahwa bahan baku yang dibeli telah diterima oleh bagian gudang, dan bukti pesanan pembelian membuktikan bahwa bagian pembelian sudah melakukan pesanan atas bahan baku tersebut. Dokumen sumber yang lain yang memerlukan dokumen pendukung adalah dokumen kas keluar. Dokumen yang berkaitan dengan pengeluaran kas ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bukti pengeluaran kas yang dibuat sendiri oleh perusahaan untuk bukti segala jenis transaksi pengeluaran kas. Yang kedua, faktur nota pembelian tunai sebagai bukti pendukung pengeluaran kas pada pembelian tunai. Yang ketiga, faktur pembelian kredit sebagai bukti pendukung pengeluaran kas untuk pembayaran utang. Yang keempat, bukti penerimaan barang sebagai bukti pendukung pengeluaran kas untuk pembayaran utang. Yang kelima, permintaan pengisian kembali kas kecil sebagai bukti pendukung pengeluaran kas untuk pengisian dana kas kecil. Bukti pengeluaran kas kecil sebagai pendukung permintaan pengisian kembali kas kecil. Surat permintaan pengeluaran kas kecil sebagai pendukung pengeluaran kas kecil. Metode pengumpulan biaya produksi. Metode pengumpulan biaya produksi tergantung buat pengolahan produk. Yang pertama, metode harga pokok pesanan, job out method, adalah suatu metode pengumpulan biaya produksi untuk menentukan harga pokok produk pada perusahaan yang menghasilkan produk atas dasar pesanan. Yang kedua, metode harga pokok proses. Proses cost method adalah suatu metode pengumpulan harga pokok produk di mana biaya dikumpulkan untuk setiap satuan waktu tertentu, misalnya bulan, triwulan, semester, atau tahun. Perbedaan karakteristik metode. Proses pengolahan produksi dalam perusahaan dengan metode harga pokok proses secara terus-menerus atau kontinu. Sedangkan proses produk dalam perusahaan dengan metode harga pokok pesanan secara terputus-putus atau intermiten. Produk yang dihasilkan perusahaan dengan metode harga pokok proses adalah produk standar, sedangkan produk yang dihasilkan perusahaan dengan metode harga pokok pesanan adalah tergantung spesifikasi pemesan. Pada perusahaan dengan metode harga pokok proses, produksi ditujukan untuk mengisi persediaan, sedangkan pada perusahaan dengan metode harga pokok pesanan, produksi ditujukan untuk memenuhi pesanan. Contoh perusahaan dengan metode harga pokok proses adalah perusahaan kertas, semen, tekstil, dan lain sebagainya. Sedangkan contoh perusahaan dengan metode harga pokok pesanan adalah perusahaan percetakan, mebel, kontraktor, dan lain sebagainya. Perbedaan karakteristik proses produksi. Dalam perusahaan dengan metode harga pokok proses, biaya produksi dikumpulkan setiap bulan dan penentuan harga pokok produk. Sedangkan pada perusahaan dengan metode harga pokok pesanan, biaya produksi dikumpulkan untuk setiap pemesan. Dalam perusahaan dengan metode harga pokok proses, harga pokok persatuan produk dihitung pada akhir bulan atau periode penentuan harga pokok produk. Sedangkan pada perusahaan dengan metode harga pokok pesanan, harga pokok persatuan produk dihitung apabila pesanan telah selesai diproduksi. Dalam perusahaan dengan metode harga pokok proses, rumus perhitungan harga pokok persatuan adalah jumlah biaya produksi yang telah dikeluarkan selama bulan atau periode tertentu dibagi dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan selama bulan atau periode yang bersangkutan.
Sedangkan pada perusahaan dengan metode harga pokok pesanan, rumus perhitungan harga pokok persatuan adalah jumlah biaya produksi yang telah dikeluarkan untuk pesanan tertentu dibagi dengan jumlah satuan produk yang diproduksi dalam pesanan yang bersangkutan. Cukup sekian materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.